Bab 21, mereka akhirnya kembali. Suang Yun pergi selama 3 hari penuh. Lin Huan gelisah setiap hari. Kapanpun dia punya waktu luang, dia akan berlari ke pintu masuk gua dan menunggu mereka kembali. Lang Zu telah mencoba membujuknya beberapa kali tetapi selalu gagal. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menunggu bersamanya di pintu masuk gua. Lin Huan perlahan meringkuk di bawah kulit binatang itu, matanya menatap kosong ke arah salju luas di depannya. Mereka akan kembali, bukan? Hati Lang Zu sakit melihat wajahnya yang membeku. Mereka pasti kembali, karena kamu masih di rumah menunggu mereka. Mereka tidak berani meninggalkanmu. Ketika Lin Huan mendengar ini, dia merasakan tenggorokannya tercekat dan ingin menangis. Ini semua salahku. Jika aku tidak memberi mereka anggur, Bai Di tidak akan kehilangan kendali atas emosinya dan hidupnya, dan nyawa Suang Yun tidak akan dalam bahaya. Ini semua salahku. Lang Zu menepuk pundaknya dan menghiburnya. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka meninggalkan batu itu dengan mengetahui bahwa itu berbahaya karena mereka ingin melindungimu. Saya tidak layak atas kebaikan mereka. Lin Huan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dan menangis. Suang Yun benar. Aku bodoh dan tidak berguna. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka seharusnya tidak mempertaruhkan nyawanya demi aku. Udaranya sangat dingin sehingga ketika air matanya mengalir, air matanya dengan cepat membeku. Wajahnya dengan cepat membeku. Lang Zu buru-buru menariknya ke dalam gua dan membantunya menghilangkan es dari wajahnya. Dia berkata tanpa daya, Suang Yun buruk dalam kata-katanya, tapi hatinya tidak buruk. Jangan mengingat kata-kata yang dia ucapkan di masa lalu. Lin Huan terisak pelan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak menyalahkan dia. Apa yang sebenarnya? Dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia bilang dia membencimu, tapi dia sangat ingin menjadi pasanganmu. Lin Huan sangat terkejut. Itu tidak mungkin kan? Mana mungkin dia mau menjadi pasanganku? Bukankah dia membenci wanita? Sebenarnya, ada alasan mengapa Suang Yun membenci wanita. Karena aku tidak ada urusan sekarang, aku akan menceritakan kisahnya padamu. Lang Zu mengelus janggut putihnya yang besar dan berkata dengan lembut, ketika Suang Yun masih sangat muda, ayahnya dibunuh oleh pasangannya. Lin Huan tercengang. Bukankah pasangan ayahnya adalah ibunya? Itu benar. Ibu Suang Yun pernah menjadi wanita paling tampan dalam ras serigala dan ada banyak pelamar pria yang mengelilinginya. Ayah Suang Yun sangat baik padanya. Mengetahui bahwa dia suka memakan telur burung naga api, dia mengambil risiko untuk mencarikan telur untuknya. Sayangnya, dia digigit oleh burung naga api dewasa. Belakangan, perempuan itu membenci ayah Suang Yun karena terlalu tidak berguna dan meninggalkannya tanpa ampun. Ayah Suang Yun sangat trauma sehingga dia tidak dapat bertahan dan meninggal. Lin Huan bingung. Bahkan jika dia ditinggalkan oleh seorang wanita, ayah Suang Yun tidak akan putus asa untuk bertahan hidup karena ini, kan? Bukankah dia masih memiliki Suang Yun? Dia harus mempertahankan putranya. Lang Zu memandangnya dengan aneh. Apakah kamu tidak tahu, setiap binatang jantan hanya dapat mempunyai satu pasangan betina seumur hidupnya. Jika ia ditinggalkan oleh sang betina, sang jantan akan menerima dampak buruk dari kontrak kawin. Rasa sakit yang luar biasa itu tidak terbayangkan oleh orang biasa. Lin Huan bukanlah penduduk asli dunia ini dan tidak tahu banyak tentang dunia ini. Dia awalnya mengira kawin itu mirip dengan pernikahan. Kedua binatang itu akan bersama selama sisa hidup mereka. Jika mereka tidak ingin bersama lagi, mereka akan berpisah. Bagaimanapun, perceraian bukan lagi hal yang langka di masyarakat modern. Namun perceraian sepertinya tidak ada di dunia ini. Jika seekor binatang jantan ditinggalkan, tidak ada bedanya dengan mati. Konsekuensinya terlalu besar. Lin Huan tidak bisa menahan perasaan sedih. Binatang jantan terlalu menyedihkan. Lang Zu menghela nafas. Tidak ada gunanya. Jumlah perempuan terlalu sedikit. Dia berhenti dan mengingatkannya dengan serius. Jika kamu kawin di masa depan, jangan tinggalkan hewan jantan. Lin Huan mengangguk. Aku pasti tidak akan melakukannya.
Lang Zu melanjutkan. Seperti ayahnya, Suang Yun adalah serigala putih beku keperakan. Anda pasti pernah melihat Suang Yun dalam wujud aslinya, bukan? Bukankah dia cantik? Lin Huan mengangguk pelan. Ya, dia sangat cantik. Setelah ayah Suang Yun meninggal, jenazahnya berubah kembali menjadi serigala putih beku keperakan. Wanita yang meninggalkannya menyukai bulunya dan ingin seseorang melepaskannya. Itu membuat Suang Yun menjadi gila karena marah. Suang Yun menjaga jenazah ayahnya dan jika ada yang berani mendekat, dia akan menggigitnya. Hal ini berlanjut hingga jenazah mulai berbau busuk. Baru pada saat itulah perempuan itu tidak punya pilihan selain menyerah untuk mendapatkan bulu serigala putih beku keperakan. Pada titik ini, Lang Zu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia masih anak-anak saat itu, tapi dia harus menyaksikan tubuh ayahnya membusuk di hadapannya sedikit demi sedikit. Temperamennya mengalami pukulan besar, itulah sebabnya dia menjadi sangat membenci wanita. Ayah Suang Yun telah mencoba yang terbaik untuk merawat wanitanya, tapi dia akhirnya ditinggalkan. Dia bahkan tidak bisa hidup damai setelah kematiannya dan hampir dikuliti oleh perempuan. Kekejaman dan kebrutalan wanita terpampang di hati Suang Yun, membuatnya membenci semua wanita. Lin Huan bersimpati pada Suang Yun. Siapapun yang mengalami hal seperti itu akan menjadi gila. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bersikap sopan padanya ketika dia melihatnya di masa depan. Dia harus berhenti berdebat dengannya. Memikirkan hal ini, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar gua lagi. Mengapa Suang Yun dan Bai Di belum kembali? Saat itu, Mu Xiang berlari dengan panik. Huan, ini buruk. Seseorang mencuri dari rumahmu. Apa? Ekspresi Lin Huan berubah, dan dia segera berlari kembali. Lang Zu berkata kepada Mu Xiang, pergi dan kumpulkan semua pria di keluargamu, serta pemuda lainnya di sukumu. Dapatkan sebanyak yang kamu bisa. Kirim mereka ke rumah Huan untuk membantu. Dia menjawab, oke. Lalu, dia bergegas meminta bantuan. Lang Zu hendak mengejar Lin Huan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tali yang tergantung di dinding batu telah bergerak. Matanya berbinar, dan dia segera bergegas keluar gua untuk melihat ke bawah. Memang benar, dia melihat dua sosok perlahan naik. Mereka akhirnya kembali. Ketika Lin Huan tiba di rumah, dia tepat pada waktunya untuk melihat beberapa pria memindahkan barang. Perabotan yang dia buat telah disingkirkan, dan kulit kecoklatannya bertumpuk di tanah. Marah, dia bergegas maju dan menangkap salah satu pria itu. Apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Letakkan. Pria itu tersipu ketika melihat bahwa dia adalah seorang wanita, dan cantik. Kami datang untuk meminjam sesuatu darimu. Apa maksudmu? Apakah kamu meminta izinku? Kamu mencuri tanpa meminta. Kamu mencuri. Saya meminta mereka untuk meminjam sesuatu, kata Li Wei sambil berjalan mendekat dengan payudaranya yang besar menonjol. Karena laki-lakimu sudah tiada dan kamu tidak akan bisa menyelesaikan ini sendirian, sebaiknya kamu membaginya dengan kami. Ketika Lin Huan melihat bahwa itu adalah dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan marah, jika kamu ingin makanan, pergilah berburu sendiri. Jangan pernah berpikir untuk mengambil sepotong daging pun dari rumahku. Bab 22, dia mendapatkannya. Li Wei berkata, hutan tertutup salju. Semua hewan bersembunyi dan berhibernasi. Kami tidak dapat menemukan mangsa apapun, jadi kami hanya dapat meminjam makanan dari Anda untuk musim dingin. Bahkan jika Anda tidak mau, itu saja tidak masalah. Namun, tidak ada laki-laki di rumahmu. Kamu hanya seorang gadis kecil. Kami dapat mengambil apapun yang kami inginkan. Anda, Lin Huan sangat marah hingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini perampokan. Saat laki-lakiku kembali, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Li Wei menang. Tetapi hanya jika dia kembali hidup-hidup. Di luar sedang turun salju lebat, dan salju menutupi seluruh hutan. Mustahil hewan macan putih itu hidup kembali. Dia pasti sudah lama mati di luar sana. Itu sebabnya Li Wei bisa datang dan mengambil sesuatu tanpa rasa takut. Kata-kata Li Wei tidak diragukan lagi telah menyakiti hati Lin Huan. Tidak ada yang lebih dia takuti selain Bai Di dan Suang Yun yang tidak bisa kembali.
Li Wei menikmati ekspresi cemas dan tak berdaya Lin Huan. Dia tersenyum lebih bahagia. Dia berjalan menuju Lin Huan dan mencubit dagunya dengan kuat. Lihat, betapa lembutnya wajahmu. Jika Yaqiyu tidak menyukaimu, aku akan menghancurkan wajahmu yang menyebalkan itu. Diam. Lin Huan memukulnya dengan sekuat tenaga. Karena ceroboh, Li Wei tersandung ke belakang dan tanpa sengaja menginjak sepotong kulit binatang yang terlempar ke tanah. Kakinya terpeleset dan dia menghantam tanah dengan keras. Dia berbaring telentang di tanah. Pria yang digendongnya melihat hal ini dan segera membantunya berdiri, bertanya dengan prihatin apakah dia terluka. Li Wei merasa sangat terhina. Dia menunjuk ke arah Lin Huan dan mengertakkan gigi. Tangkap dia, aku pasti akan memberinya pelajaran. Hewan jantan saling memandang. Meskipun mereka harus mendengarkan Li Wei, Lin Huan tetaplah seorang wanita dan sangat tampan dan menawan. Tak satu pun dari mereka bersedia melakukannya. Keraguan para monster jantan membuat Li Wei semakin marah. Dia adalah wanita tercantik. Semua pria harus mendengarkannya. Tapi sekarang, mereka menolak melakukan perintahnya untuk wanita lain. Hal ini tentu membuat Li Wei merasakan krisis yang kuat. Dia berharap dia bisa membunuh Lin Huan segera. Tapi ada banyak binatang yang mengawasinya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Huan. Kejahatan membunuh seorang wanita terlalu serius. Meskipun dia perempuan, dia mungkin tidak mampu menanggung akibatnya. Li Wei membuang muka dan tiba-tiba mendapat ide. Dia berbalik dan berteriak pada seekor binatang jantan yang tidak jauh darinya. Ya, Qiyu, keluarkan wanitamu dari sini. Dia sedang dalam perjalanan. Ya Qiyu, yang berdiri tidak jauh dari situ untuk menonton pertunjukan, dipanggil. Dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan perlahan berjalan ke arah Lin Huan. Senyumannya jujur, tapi matanya berbinar. Wanita kecil yang malang. Pasangan priamu telah mati di salju. Aku tidak tega memikirkanmu tinggal sendirian mulai sekarang. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku akan menjagamu dengan baik. Saat dia berbicara, dia menatap wajah Lin Huan. Kulit halusnya yang putih memerah karena marah, dan matanya yang gelap sangat terang di dalam gua yang redup. Pinggangnya yang ramping, kakinya yang lurus, dan rambut hitamnya yang lembut. Semuanya, matanya penuh tekad. Wanita cantik ini akan menjadi miliknya. Lin Huan merasakan ada yang salah dengan tatapan binatang jantan di depannya. Dia mundur 2 langkah dan menjauhkan diri darinya, memperhatikan setiap gerakannya dengan waspada. Aku tidak butuh perhatianmu, dan aku tidak akan ikut denganmu. Senyum Yaqiyu memudar. Makanan di rumahmu akan dirampas. Jika kamu tidak ikut denganku, kamu akan mati kelaparan. Li Wei menimpali. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi bersama Yaqiyu, atau Anda akan mati kelaparan. Lin Huan sangat marah, tapi dia tenang. Dia pertama kali melihat ke arah Yaqiyu, lalu ke Li Wei. Dia tiba-tiba bertanya, kalian berdua sebenarnya bersekongkol, kan? Yang satu ingin melakukan perampokan, sedangkan yang lain ingin menculik. Rencana yang bagus, tapi kalian berdua terlalu tidak tahu malu. Wajah Li Wei dan Yaqiyu, yang rencananya telah diketahui, keduanya pucat. Li Wei berkata dengan sengit, ya, Qiyu, tunggu apa lagi? Cepat bawa wanita ini pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Yaqiyu meraih pergelangan tangan Lin Huan. Nada suaranya masih lembut, tapi kekuatannya sangat kuat. Wanita kecil, meskipun kamu tidak ingin pergi hari ini, kamu hanya bisa mengikutiku. Kalau tidak, aku hanya bisa menidurimu di depan semua orang. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Lin Huan berjuang mati-matian. Saat itu, dia ketakutan. Namun, dia terlalu lemah untuk melawan monster jantan dewasa. Dia dengan mudah ditundukkan dan dipaksa jatuh ke tanah. Lin Huan berteriak dengan ngeri, tidak. Enyah. Jangan sentuh aku. Beberapa binatang jantan di dekatnya tidak tahan lagi dan mencoba menghalangi Li Wei, tapi dia balas menatap mereka. Li Wei menikmati ekspresi putus asa Lin Huan saat dia menambahkan bahan bakar ke dalam api. Iya Qiyu, kalau kamu laki-laki, segera perkosa dia. Selama dia di olehmu,
dia akan menjadi pasanganmu mulai sekarang. Tidak masalah apa yang kamu lakukan padanya setelah itu. Yakyu memandangi perempuan itu. Memang, apalagi karena banyak orang yang menonton, yang membuatnya semakin. Dia menjilat sudut mulutnya dan meraih gaun kulitnya. Wanita kecil, aku ingin membawamu kembali dan menyayangimu. Sayangnya, Anda terlalu tidak patuh. Aku hanya bisa memberimu pelajaran sekarang. Lin Huan memegang erat gaunnya dan menolak melepaskannya. Bahkan jika kamu memperkosaku, aku pasti akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Pengabaian merupakan masalah yang sangat serius bagi hewan jantan. Bahkan Yakyu yang tak kenal takut pun terkejut dengan kata-katanya. Yakyu terdiam, takut untuk melanjutkan. Pukulan balik dari kontrak partner terlalu berat untuk dia tanggung. Li Wei sangat tidak senang saat melihat ini. Sampah yang sama sekali tidak berguna. Dia hendak berbicara ketika seseorang menendangnya dari belakang. Dia jatuh ke lantai, menghadap ke depan. Hidungnya menyentuh tanah dan langsung mengeluarkan banyak darah. Hidung Li Wei sakit saat pacarnya membantunya berdiri. Siapa yang menendangku? Dia meraung keras. Teruskan. Suang Yun yang basah kuyup perlahan melangkah keluar. Dia tertutup salju, rambut pendeknya yang putih keperakan meneteskan air. Mata sipitnya yang berwarna hijau tua tampak seperti sedang menembakkan belati. Aku menendangmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Li Wei membelalak tak percaya. Kenapa kamu kembali? Bukankah kamu sudah mati di luar sana? Jangan khawatir. Sekalipun seluruh keluargamu meninggal, aku akan tetap hidup dan sehat. Melihat ini, Yakyu mencoba menyelinap pergi, tapi Suang Yun mencengkeram lehernya. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Dengan itu, dia menghantamkan tinjunya ke perutnya. Bab 23, Rahmat. Penerjemah, editor terjemahan Henye, terjemahan Henye. Kekuatan tempur Yakyu pada awalnya tidak sebaik Suang Yun. Ditambah rasa bersalahnya, dia dipukuli hingga tidak bisa lagi melawan setelah beberapa kali perkelahian. Suang Yun sangat kejam. Dia memukul Yakyu lagi dan lagi. Semua orang yang hadir bisa mendengar suara patah tulang. Tapi tidak ada yang bergerak untuk menyelamatkannya. Karena ini adalah kontes antar laki-laki. Menang atau kalah, hidup atau mati, itu urusan mereka. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Li Wei sangat ketakutan dengan keganasan Suang Yun. Selama ini dia sudah mengetahui bahwa Suang Yun adalah orang kejam yang bisa melakukan apa saja pada wanita. Setelah dia memberi pelajaran pada Yakyu, sekarang gilirannya. Dia ingin menyelinap pergi. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa rute pelariannya telah diblokir oleh suku Serigala Batu. Dia tidak bisa melarikan diri. Li Wei merasa takut. Dukun, Langzu, masuk sambil bersandar pada tongkatnya. Dia berkata dengan lembut, beraninya kamu menindas seorang wanita di Gunung Batu kami. Sepertinya kamu tidak menghormati suku Serigala Batu. Jika demikian, kami tidak perlu bersikap sopan kepada kamu. Tangkap semua pelanggar ini. Binatang buas dari suku Serigala Batu segera bergerak untuk menangkap mereka. Li Wei berteriak ngeri, saya perempuan. Saya putri kepala suku Serigala Sungai Hitam. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Binatang buas dari suku Serigala Batu telah diinstruksikan secara khusus oleh dukun tua dalam perjalanan ke sini untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita ini. Mereka mengabaikan perjuangan dan perlawanan Li Wei. Mereka menangkap dia dan anak buahnya, memasukkan mereka ke dalam penjara bawah tanah. Lin Huan, yang telah ditolong, masih shock. Wajahnya pucat, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Baju kulit binatangnya juga berantakan, punggungnya berlumuran tanah. Untungnya, dia tidak terluka. Lang Zu menghiburnya. Jangan takut, Baidi dan Suang Yun sudah kembali sekarang. Tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Lin Huan meraih pergelangan tangannya dan bertanya dengan heran, Baidi juga kembali. Di mana dia sekarang? Dia sedikit terluka. Aku sudah memasukkannya ke rumahku untuk beristirahat. Aku akan mengantarmu menemuinya nanti. Mengetahui Baidi selamat, Lin Huan akhirnya bisa melepaskan beban yang membebani hatinya. Yakyu dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Suang Yun. Melihat dia akan mati, Lang Zu perlahan berkata, oke, jangan bunuh dia.
Bagaimanapun, dia adalah sepupumu. Jika dia mati, pamanmu pasti akan datang dan merepotkanmu. Suang Yun menjambak rambut Yakiyu dan mencibir. Suku serigala batuku tidak takut pada siapapun. Yakiyu berlumuran darah dan mengigau. Dukun dari suku serigala Sungai Hitam bergegas mendekat. Ketika dia melihat keadaan Yakiyu yang menyedihkan, dia buru-buru melangkah maju dan memohon padanya. Patriark Suang Yun, tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawanya. Suang Yun meliriknya dengan tatapan dingin. Ma King, kamu datang tepat pada waktunya. Ma King tersenyum. Saya merasa sedikit tidak enak badan dalam 2 hari terakhir. Saya telah beristirahat di balik pintu tertutup. Aku tidak menyangka Yakiyu akan melakukan hal seperti itu di belakangku. Saya sangat terkejut. Ketika saya mendengar beritanya, saya segera bergegas. Singkatnya, dia telah melepaskan diri dari insiden penindasan terhadap seorang wanita. Suang Yun tahu bahwa dukun bernama Ma King ini sangat licik dan pengkhianat. Dia bahkan curiga Yakiyu cukup berani untuk bersikap kasar terhadap seorang wanita karena Ma King telah menghasutnya di belakang punggungnya. Tapi ini hanyalah spekulasinya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Ma King sampai dia punya bukti. Ma King adalah seorang dukun, dan dukun memegang posisi yang sangat penting dalam suku. Tidak apa-apa membunuh Yakiyu, tapi jika dia membunuh seorang dukun, itu pasti akan menarik kemarahan seluruh suku serigala Sungai Hitam. Tentu saja, Ma King mengetahui hal ini dengan sangat baik, itulah sebabnya dia berani menghentikan Suang Yun. Namun, kali ini memang Yakiyu yang salah. Jika dia tidak mengeluarkan darah sedikit pun, Suang Yun pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ma King berinisiatif menunjukkan ketulusannya. Selama Patriark Suang Yun bersedia mengampuni nyawa Yakiyu, kami bersedia memberi Anda setengah dari air yang kami bawa kali ini. Suang Yun mencibir. Air seperti itulah yang membuat Baidi kehilangan kendali, aku tidak akan. Lin Huan dengan cepat memotongnya. Suang Yun. Dia menatapnya. Apa? Lin Huan mengumpulkan keberaniannya dan berjalan mendekat. Dia berbisik di telinganya, bisakah kamu menyerahkan masalah ini padaku? Dia mencondongkan tubuh ke dekatnya. Nafasnya yang hangat dan suaranya yang lembut membuat separuh tubuh Suang Yun lemas. Telinganya memerah tanpa sadar, tapi nadanya tetap sombong. Wanita yang usil. Apapun. Setelah menerima izinnya, Lin Huan menatap Ma King dengan mata gelapnya yang jernih. Dia berbicara dengan suara lembut. Berapa banyak air ajaib milikmu yang kamu punya? Ma King penasaran dengan kata seru tiba-tiba wanita ini. Menurutnya, kebanyakan wanita lebih suka menikmati kesenangan. Mereka tidak suka mengurus hal-hal sepele di rumah. Ini adalah pertama kalinya Ma King bertemu dengan seorang wanita yang mengambil inisiatif untuk ikut campur dalam urusan suku. Dia berkata dengan penuh minat, karena kami datang jauh, kali ini kami hanya membawa 2 barel air. Berapa besar tongnya? Ma King memberi isyarat dengan kasar. Sekitar sebesar ini. Lin Huan mengikuti penjelasannya dan dengan cepat membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya. Menurut volumenya, setidaknya ada 50 kg wine. Tidak lebih, tidak kurang. Katanya, tinggalkan 2 tong air itu. Juga, beritahu kami jenis makanan apa yang digunakan untuk membuat air ini dan kami akan menghilangkan insiden intimidasi Anda. Ma King sedikit terkejut. Dia tidak memberikan jawaban langsung tetapi mengalihkan pandangannya ke Suang Yun. Patriark Suang Yun, 2 barel air adalah satu hal, tapi gadis kecil ini benar-benar menginginkan formula kita. Ekspresi Suang Yun dingin. Itu hanya formula yang buruk. Apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Ma King. Setelah ditegur, ekspresinya langsung berubah jelek. Lin Huan dengan tenang menarik jari Suang Yun, menunjukkan bahwa dia tidak dapat berbicara. Dia berkata kepada Ma King, saya tidak membutuhkan formula Anda. Saya hanya ingin tahu bahan mentah apa yang Anda gunakan. Ma King berkata, apa bedanya? Tentu saja ada perbedaan. Resepnya tidak hanya mencakup bahan-bahannya tetapi juga cara dan proses pembuatannya. Jika Anda tidak memberitahu saya cara dan proses pembuatannya, saya tidak akan bisa membuat air yang luar biasa itu meskipun saya tahu bahan apa yang Anda gunakan. Setelah berpikir sejenak,
Ma Qing memutuskan bahwa dia tidak bersikap tidak masuk akal. Wajahnya sedikit melembut. Kalau tidak tahu cara membuat air seperti itu, kenapa tanya bahannya? Apa yang akan kamu lakukan dengan informasi itu? Lin Huan berkata perlahan, ini adalah masalah internal suku serigala batu kami. Kami tidak perlu menjelaskannya kepada Anda. Anda hanya perlu memberikan jawaban. Apakah dia setuju? Ma Qing melirik Yaqiyu yang sekarat. Tentu saja, dia hanya menyetujuinya. Tidak peduli betapa mengecewakannya dia tetaplah putra pemimpin suku serigala Sungai Hitam. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya mati di sini. Baiklah, kamu menepati janjiku. Bab 24, Jiwa Binatang telah bangkit. Ma Qing membawa Yaqiyu pergi, dan Lin Huan mendapatkan daftar bahan mentah yang diinginkannya. Suang Yun mengirim 2 ekor hewan jantan ke rumah Ma Qing untuk mengambil 2 tong besar anggur. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lin Huan hendak bangun dan mencari Bai Di, ketika dia mendengar suara celepuk dari belakangnya. Lang Zu berteriak, Suang Yun. Lin Huan segera berbalik dan melihat Suang Yun telah jatuh ke tanah. Dia dan Lang Zu bergegas mendekat dan membantunya berdiri di kedua sisi. Ketika Lin Huan menyentuh tubuhnya, dia langsung terkejut. Dingin sekali. Kenapa tubuhnya dingin sekali? Rasanya seperti es. Itu bukanlah suhu yang seharusnya dimiliki oleh orang yang hidup. Lang Zu segera melihat pola di lengan Suang Yun. Ekspresinya berubah. Pola bintang. Dia segera memanggil 2 binatang jantan yang kuat untuk mengangkat Suang Yun. Lang Zu berkata, kirim pemimpin suku ke rumahku. Sekarang. Lin Huan ketakutan melihat reaksi Lang Zu yang berlebihan dan dia segera mengikuti di belakang mereka. Hanya ada 1 ranjang batu di rumah dukun. Tempat tidur itu sekarang ditempati oleh Bai Di yang terluka. Lang Zu tidak punya waktu untuk meminta seseorang membuatkan tempat tidur batu lagi, jadi dia menyuruh mereka meletakkan 2 lembar kulit tebal di tanah dan membaringkan Suang Yun di atasnya. Lang Zu memberikan instruksi kepada kedua hewan jantan itu. Jaga pintunya. Siapapun yang datang, jangan biarkan mereka masuk. Karena nadanya yang serius, mereka dengan cepat mengingat kata-katanya dan berbalik meninggalkan rumah, menutup pintu di belakang mereka. Mata Suang Yun terpejam, alisnya berkerut, dan suhu tubuhnya turun. Lapisan es tipis terbentuk di permukaan tubuhnya. Lin Huan sangat khawatir jika ini terus berlanjut, dia akan mati kedinginan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi dengan Suang Yun. Lang Zu merasa cemas. Pola bintang telah muncul, dan jiwa binatang di tubuhnya telah terbangun. Ini seharusnya menjadi hal yang bagus, tapi kenapa dia bangun sekarang? Lin Huan bingung. Pola bintang, binatang jiwa, apa maksudmu? Kamu tidak tahu. Dia terkejut melihat kurangnya akal sehatnya, tapi masih dengan sabar menjelaskannya padanya. Saat hewan berevolusi, pola bintang akan muncul. Memiliki pola bintang sama dengan membangkitkan jiwa binatang. Seekor monster jiwa dapat meningkatkan kekuatan tempur monster itu. Lin Huan sepertinya mengerti. Dari apa yang kamu katakan, pola bintang dan binatang seharusnya bagus. Kenapa kamu terlihat sangat gugup? Tidak semua hewan dapat memiliki pola bintang, dan tidak semua pola bintang dapat membangkitkan jiwa hewan. Banyak hewan yang gagal dalam proses evolusi, yang menyebabkan mereka mati. Lin Huan terkejut dengan kata-katanya. Lang Zu berkata, evolusi adalah ujian yang dianugerahkan Tuhan kepada binatang. Hanya dengan lulus ujian seseorang dapat membangkitkan jiwa binatang di dalam tubuhnya dan menjadi pusat kekuatan binatang jiwa sejati. Jika seseorang tidak dapat lulus ujian, ia akan gagal dan tersingkir. Yang kuat memangsa yang lemah dan yang kuat dihormati. Begitulah cara binatang bertahan hidup. Lin Huan sangat cemas. Lalu adakah yang bisa kita lakukan untuk membantu Suang Yun? Ayah Suang Yun juga seorang makhluk jiwa. Menurut tradisi, dia seharusnya membantu Suang Yun membangkitkan jiwa binatangnya ketika dia mencapai usia dewasa. Dengan adanya makhluk jiwa dewasa, makhluk jiwa di tubuh Suang Yun dapat ditenangkan semaksimal mungkin. Pada saat yang sama, hal ini juga dapat meminimalkan kemungkinan kegagalan evolusinya. Sayangnya, ayah Suang Yun sudah lama meninggal,
sehingga Suang Yun tidak pernah memiliki kesempatan untuk membangkitkan jiwa binatang di dalam tubuhnya. Saya pikir jiwa binatang di tubuhnya mungkin telah tenggelam ke dasar dan mati ketika Suang Yun dihadapkan pada kematian ayahnya. Saya tidak menyangka itu akan tiba-tiba muncul hari ini. Kata-kata dukun tua itu membuat Lin Huan panik. Matanya merah karena cemas. Kalau begitu, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan selain menyaksikan penderitaan Suang Yun? Tidak masalah jika dia sedikit menderita. Selama dia bisa berevolusi dengan sukses, semua penderitaannya akan sia-sia. Tapi, aku khawatir meskipun dia menderita, pada akhirnya dia tetap gagal. Kegagalan sama dengan kematian. Lin Huan tidak bisa menerima ini. Meskipun Suang Yun memiliki kepribadian yang buruk dan mulut yang buruk, dia telah menyelamatkan nyawanya dan Bai Di. Dia adalah binatang yang sangat baik. Dia tidak ingin dia mati. Lin Huan tidak bisa menahan tangisnya. Bu Ho, Suang Yun, kamu harus bertahan. Kamu tidak bisa mati. Tangisannya membangunkan Bai Di dari tidurnya. Bai Di berhasil duduk. Wajahnya pucat karena luka-lukanya. Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi dengan Suang Yun? Lin Huan segera melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Suang Yun akan mati, Bu Ho. Mati. Bai Di terkejut. Dia ingat bahwa Suang Yun tidak terluka. Paling-paling, dia dibekukan oleh angin dan salju, tapi dia tidak akan mati karena radang dingin itu. Lang Zu dengan cepat menjelaskan. Pola bintang Suang Yun telah muncul. Kata-kata itu langsung masuk akal. Dia menghela nafas tanpa daya. Saya tidak tahu apakah dia beruntung atau beruntung memiliki pola bintang di saat seperti ini. Bai Di menepuk punggung Huan. Bantu aku turun. Saya akan memeriksa Suang Yun. Lang Zu berkata cepat, kamu masih terluka. Sebaiknya kamu tidak bergerak. Jangan khawatir, aku tahu tubuhku sendiri. Aku hanya ingin bergerak sedikit. Aku tidak akan mati. Atas desakan Bai Di, Lang Zu dan Lin Huan membantunya turun dari tempat tidur. Bai Di mendekat untuk memeriksa pola bintang di lengan Suang Yun. Pola binatang serigala putih keperakan terlihat samar-samar, dan memancarkan aura dingin yang menakutkan. Bai Di menyipitkan mata biru sipitnya. Serigala putih beku keperakan. Lang Zu berkata, Suang Yun memang merupakan keturunan serigala putih beku perak. Bai Di sepertinya mengerti. Kurasa itu takdir. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, saya bisa menyelamatkannya. Mendengar ini, Lin Huan terkejut. Lang Zu merasa ragu. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Suang Yun? Tanpa penjelasan lebih lanjut, Bai Di membuka kancing rok kulitnya hingga memperlihatkan tato motif bintang di pinggangnya. Terdapat totem harimau berbentuk manusia, dikelilingi 3 bintang kecil dan pola bersinar berwarna biru tua. Mata Lang Zu melebar karena terkejut. Ini adalah makhluk jiwa bintang 3. Bai Di berkata dengan acuh tak acuh, apakah monster jiwa bintang 3 cukup untuk menenangkan monster jiwa serigala putih embun beku perak? Lang Zu segera berlutut. Selama kamu bisa menyelamatkan Suang Yun, kamu akan menjadi tamu paling terhormat di suku serigala batu kami. Selama kamu mengucapkan kata itu, terlepas dari apakah itu gunung pedang atau lautan api, kami akan melayanimu. Lin Huan juga meraih lengan Bai Di dan memohon padanya. Tolong selamatkan Suang Yun. Bai Di tidak bertele-tele. Saya bisa menyelamatkannya. Dia setuju. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bagaimana, jika saya ingin menenangkan binatang buas di tubuh Suang Yun, saya harus menjadi keluarganya. Saya tidak ada hubungannya dengan Suang Yun. Jika saya bertindak gegabah, saya khawatir hal itu akan merangsang binatang buas di tubuhnya. Pada saat itu, saya tidak hanya tidak dapat menyelamatkannya, tetapi saya juga akan menyakitinya. Lang Zu langsung bertanya, jadi, apa yang ada di pikiranmu? Saya punya ide, tapi saya butuh bantuan Huan. Bab 25, Menjadi Mitra. Bai Di memandang Lin Huan, mata birunya dipenuhi cinta. Lin Huan buru-buru berkata, selama saya bisa menyelamatkan Suang Yun, saya bisa melakukan apa saja. Bai Di berbicara perlahan. Aku ingin kamu terikat denganku dan Suang Yun. Hah, setelah kamu menjadi pasanganku dan Suang Yun,
kita akan menjadi keluarga. Kamu, aku, dan Suang Yun akan terikat bersama. Setelah itu, aku akan pergi dan menenangkan roh binatang di tubuh Suang Yun, dengan cara ini peluang keberhasilan akan meningkat dengan cepat. Lin Huan terkejut dengan saran ini. Dia sempat berpikir untuk menjadikan Bai Di sebagai rekannya, namun dia tidak pernah terpikir untuk menjadikan dua pria sebagai rekannya. Dalam pandangan dunianya, pernikahan harus bersifat monogami agar adil. Bahkan di dunia yang jarang ada wanita ini, dia tidak pernah terpikir untuk memiliki banyak pasangan. Namun kini, Bai Di ingin dia bersama dua hewan jantan sekaligus. Dia pikir ini gila, tapi dia tidak bisa menolak. Ini karena Suang Yun masih menunggu untuk diselamatkan dan dia tidak bisa membiarkannya mati. Bai Di melihat warna wajahnya memudar dan terasa pahit. Dia memeluk gadis kecil di depannya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Dulu aku selalu memikirkan cara untuk mencegahmu bersama hewan jantan lainnya. Aku takut seseorang akan menangkapmu. Aku selalu membayangkan bahwa aku bisa memilikimu untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, aku harus menyerahkanmu. Saya benar-benar merasa tidak enak." Lin Huan menutup matanya, suaranya bergetar saat berbicara. "Saya setuju. Dia akan menyetujui apapun untuk menyelamatkan Suang Yun." Bai Di memeluknya lebih erat. "Maafkan aku." Emosi Lin Huan gelisah, tapi pikirannya tiba-tiba menjadi tenang. "Mari kita berhenti membuang-buang waktu dan melanjutkannya. Berdasarkan prosedur normal, perempuan dan laki-laki seharusnya berhasil kawin. Tetapi karena Suang Yun masih tidak sadarkan diri dan Bai Di terluka, jelas tidak realistis untuk menyelesaikan pernikahan. Itu menyisakan satu pilihan lain. Jari Bai Di dan Suang Yun terpotong dan darahnya keluar. Dukun mencampurkannya ke dalam air dan memberikannya kepada Lin Huan untuk diminum. Lin Huan juga memeras sebagian darahnya dan mencampurkannya ke dalam air sebelum menyerahkannya kepada Bai Di untuknya dan Suang Yun. Dengan ekspresi penuh pengabdian, Bai Di dengan hati-hati mengambil cangkir itu dan meneguk isinya. Suang Yun dalam keadaan koma dan tidak bisa minum air, jadi Lang Zu hanya bisa membantu membuka mulutnya dan memaksa air masuk. Dengan cara ini, Lin Huan dan kedua binatang jantan itu telah mencapai kontrak pernikahan. Lin Huan melihat ke arah Suang Yun yang tidak sadarkan diri dan merasa khawatir. Suang Yun sangat membenci wanita. Jika dia bangun dan mengetahui bahwa dia dipaksa menjadi pasanganku, apakah dia akan sangat marah? Bai Di menatapnya dengan datar. "Jika dia membencimu, aku akan membunuhnya." Lin Huan. Dia tiba-tiba menyadari betapa ganasnya Bai Di yang mendominasi. Lang Zu terbatuk ringan. "Jangan khawatir, Suang Yun sebenarnya sangat menyukaimu. Jika dia mengetahui bahwa dia telah menjadi pasanganmu, dia pasti akan sangat senang." Lin Huan mengingat penampilan arogan Suang Yun yang biasa dan dia langsung merasa ragu dengan kata-kata dukun tua itu. Melihat ekspresi khawatir di wajah Lin Huan, Bai Di salah mengira reaksinya terhadap seluruh ritual kawin dan menjelaskan. Cara membuat ikatan menggunakan darah satu sama lain tidak bertahan lama. Biasanya berlaku selama 3 bulan. Dalam 3 bulan, jika Anda masih belum menyelesaikan perkawinan dengan kami, ikatan perkawinan di antara kami akan berakhir. Kamu akan bebas. Lang Zu juga berkata, anggap saja 3 bulan ini adalah masa percobaan bagi mereka. Jika menurut Anda mereka memenuhi syarat, pertahankan dan biarkan mereka menjadi pasangan Anda. Jika Anda tidak puas, buang saja. Mendengar kata-kata mereka, kegelisahan terakhir di hati Lin Huan menghilang. 3 bulan, dia menganggapnya sebagai kencan. Meski dia akan bersama 2 orang. Itu jauh lebih baik daripada kawin langsung tanpa perasaan apapun. Setelah kontrak pasangan terbentuk, Lin Huan merasa lebih khawatir. Apalagi saat dia melihat Suang Yun dan Bai Di, otomatis tatapannya akan mengikuti mereka. Dia melihat Bai Di berjongkok dan meletakkan telapak tangannya dengan lembut di atas lengan Suang Yun. Cahaya putih keperakan merembes melalui celah di antara jari-jarinya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan menahan napas. Dia melihat pola bintang macan di pinggangnya berkembang pesat. Tato harimau ganas berwarna biru tua tersebar di seluruh dadanya, taringnya yang tajam,
dan postur atletisnya tampak seperti akan meledak dari Bai Di pada detik berikutnya. Mata birunya tampak galak dan kejam, tapi juga dipenuhi kelembutan dan vitalitas yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, jantung Lin Huan berdetak lebih cepat. Itulah ikatan pasangan di tempat kerja. Dia merasakan jantung Suang Yun dan Bai Di berdebar kencang. Dia bahkan bisa merasakan ritme pernapasan mereka dan jiwa binatang yang tersembunyi di tubuh mereka. Akhirnya, Suang Yun membuka matanya. Embun beku di tubuhnya telah hilang sepenuhnya, dan dia tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya saja sudah muncul tato kepala serigala di lengannya. Warnanya putih keperakan dengan bintang perak di sampingnya. Ini adalah simbol dari makhluk jiwa berbintang 1. Itu berarti Suang Yun telah berevolusi dengan sukses. Lang Zu sangat senang sampai dia hampir menangis. Dia bergegas dan memeluk Suang Yun. Dia berteriak dengan penuh semangat, setelah menunggu bertahun-tahun, makhluk jiwa akhirnya muncul di suku serigala batu kita. Jika ayahmu ada di surga, dia pasti akan bangga padamu. Bai Di juga terluka, dan butuh banyak upaya untuk menyelamatkan Suang Yun. Dia tampak mengerikan sekarang. Lin Huan dengan cepat mendukungnya. Berbaring dan istirahat. Bai Di berkata, bantu aku kembali. Saya ingin pulang. Kata, rumah, membuat hati Lin Huan melembut. Dia tersenyum padanya. Baiklah. Keduanya kembali ke rumah, hanya untuk melihat Musiang dan kelima pacarnya. Mereka telah merapikan rumahnya yang berantakan. Lin Huan meminta maaf sebesar-besarnya dan Musiang menghiburnya, sebelum pergi bersama kelima temannya. Bai Di mengeluarkan bungkusan kecil dari kantong kulit yang dibawanya. Dia membuka bungkusan kulit itu dan dengan hati-hati mengeluarkan seuntai buah daun sumber berwarna hijau zamrud. Huan, simpanlah buah-buahan ini dengan aman. Makanlah satu setiap hari mulai sekarang. Itu akan baik untuk kesehatanmu. Lin Huan sangat marah hingga dia ingin mengusir mereka semua. Namun, dia tidak bersedia melakukannya. Namun, Bai Di telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Dia mengambilnya dan menerimanya. Terima kasih. Bai Di menatap matanya lama sekali. Aku minta maaf karena bersikap kasar padamu malam itu. Hentikan. Lin Huan memegang buah daun sumber di tangannya. Aku sudah lupa apa yang terjadi malam itu. Jangan sebutkan itu lagi. Meski awalnya dia marah, namun kemarahan itu memudar ketika dia menyadari ada kemungkinan dia tidak akan pernah kembali. Namun, yang penting dia masih hidup. Bab 26, Permainan Adil. Keesokan paginya, Lin Huan terbangun karena suara tembok yang dihancurkan. Dia mengira seseorang datang mencari masalah lagi, jadi dia segera turun dari tempat tidur dan bergegas keluar dengan membawa pisau tulang. Namun, dia melihat ada lubang besar yang pecah di dinding batunya. Adapun orang yang menghancurkan tembok itu sebenarnya adalah Suang Yun. Ketika Lin Huan melihat bahwa dialah yang menghancurkan tembok itu, dia langsung menjadi marah. Apa kamu gila? Kenapa kamu menghancurkan tembokku tanpa alasan? Ketika dia melihatnya datang, tanpa sadar ujung telinganya memerah, tetapi ekspresi wajahnya masih sombong. Ini bukan hanya tembokmu, tapi juga milikku. Aku bisa menghancurkannya semauku. Itu bukan urusanmu. Ini rumahku. Sejak kapan ini rumahmu? Kamu telah menjadi temanku. Rumahmu adalah rumahku. Suang Yun sangat arogan ketika dia mengatakan ini, tapi matanya tanpa sadar menatap wajah Lin Huan. Cakar serigalanya yang tajam memperlambat penggalian mereka. Dia khawatir, bagaimana jika dia menolak mengakui ikatan pernikahan di antara mereka. Bagaimanapun, dia tidak seperti Bai Di. Dia tidak bisa menyenangkannya, dia juga tidak memiliki kekuatan monster jiwa bintang 3. Ketika Lin Huan mendengar kata-katanya, dia pertama kali tertegun, lalu tersipu malu. Dia memelototinya dengan marah. Meski begitu, kamu tidak bisa menghancurkan tembok itu begitu saja. Ketika dia melihat wanita itu tidak menyangkal apa yang dia katakan, dia tahu bahwa wanita itu telah mengakui ikatan mereka. Senang, dia segera melanjutkan penggaliannya. Saya perlu menggabungkan kedua gua itu. Akan lebih mudah dengan cara ini. Nyaman.
Tentu saja akan lebih mudah baginya untuk menculik perempuan kecil itu ke tempat tidurnya. Tidak masuk akal jika harimau besar bisa memeluk harimau betina kecil untuk tidur, sedangkan ia hanya bisa tidur sendirian di kamar sebelah. Dia harus berjuang demi keuntungannya sendiri. Saat ini, Baidi melangkah keluar. Dia telah mendengar percakapan antara Suang Yun dan Lin Huan sebelumnya. Dia tahu pikiran Suang Yun seperti punggung tangannya, tapi dia tidak punya niat untuk mengungkapkannya. Dia berkata kepada Lin Huan, "Kamu baru saja bangun, kan? Saya membuat sup sayuran dan menaruhnya di atas api untuk memanaskannya. Makanlah dengan cepat." Oke. Setelah Lin Huan pergi, Baidi memandang Suang Yun yang sedang sibuk menggali lubang. Dia berkata dengan lembut, "Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku juga pernah membantumu. Kami menggambar. Ke depan, kami akan bersaing secara sehat." Tentu saja, Suang Yun tahu apa yang dimaksud Baidi dengan persaingan sehat. Dia langsung merespon tanpa menunjukkan kelemahan apapun. "Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Kami akan bermain adil. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menang." Baidi tersenyum. "Kita lihat saja nanti." Dia hendak berbalik ketika dia mendengar Suang Yun berbicara lagi. "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ada di sini, meskipun kamu adalah monster jiwa bintang 3, aku harus memperingatkanmu. Tidak peduli apa tujuanmu, aku tidak akan melepaskanmu jika kamu punya niat untuk menyakiti suku Serigala Batu." Baidi berhenti dan memberinya pandangan santai. "Aku hanya ingin menghabiskan hidupku bersama Huan. Saya tidak peduli dengan hal lain." Lin Huan berjalan ke dapur dan menemukan bahwa selain sup sayur, ada buah daun sumber yang telah dicuci. Dia bisa mencium aroma manis dari buah hijau seukuran telapak tangan itu begitu dia mendekatinya. Lin Huan menyesap sup sayurannya. Rasanya sangat enak. Itu jauh lebih enak daripada sup sayuran yang dia buat. Tampaknya Baidi sangat berbakat dalam memasak. Ia baru beberapa kali memasak, namun kemampuan kulinernya sudah sangat bagus. Dia harus melatih keterampilan memasaknya. Dia ingin dia menjadi koki nomor 1 di era ini. Ketika dia berpikir untuk bisa menikmati pesta perjamuan skala penuh seperti yang terjadi di zaman kuno, Lin Huan merasa bahwa masa depannya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Lin Huan menghabiskan sup sayuran dalam satu tegukan sebelum mengambil buah daun sumber dan mengunyahnya perlahan. Dia sedang memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Suang Yun mengingatkannya bahwa dia sudah terikat pada 2 binatang jantan. Mereka bertiga harus hidup bersama selama 3 bulan ke depan. Semoga kedua pria tersebut bisa melewati masa ini dengan damai. Baidi dan Suang Yun telah kembali dari luar. Mereka tidak hanya membawa kembali sour ching leaf fruits tetapi juga sekantong besar buah manis lainnya. Buah khusus ini tumbuh sepanjang tahun, tetapi rasa buahnya tidak semanis musim dingin dibandingkan musim lainnya. Buah di musim dingin terasa manis dan asam. Banyak wanita yang tidak menyukainya, tetapi Lin Huan menganggapnya sangat bagus. Ada banyak buah-buahan. Baidi dan Suang Yun tidak menyukainya, tapi Lin Huan tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Oleh karena itu, dia membagi persediaan buah-buahan yang tampaknya tidak ada habisnya menjadi 2. Satu porsi dihancurkan untuk dijadikan selai, sedangkan porsi lainnya disimpan dalam toples batu di ruang bawah tanah. Dia bermaksud membuat anggur buah. Baidi dan Suang Yun juga membawa kembali beberapa tanaman obat. Lin Huan menyiapkan beberapa tanaman obat yang lebih berharga dan langka. Dia memanggil Suang Yun dan menyerahkan ramuan yang dibungkus kulit binatang kepadanya. "Bawalah ini ke dukun tua. Dia berusaha keras untuk menyelamatkanmu dan Baidi. Ramuan ini adalah hadiah terima kasih untuknya." Suang Yun mendengus. "Kamu harus membayarku agar aku menjalankan tugas untukmu. Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin kamu tidur denganku malam ini." Wajah Lin Huan langsung memerah. "Kenapa kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal di siang hari bolong? Kami berteman. Wajar jika kita tidur bersama." Suang Yun mengangkat dagunya dengan sikap apa adanya. "Tetapi aku terbiasa tidur sendirian. Aku tidak ingin tidur dengan orang lain untuk sementara waktu." "Kamu berbohong." Suang Yun sangat marah. "Kamu biasa tidur dengan harimau itu setiap malam.
Terkadang, dia menyentuh Anda dan Anda mengeluarkan suara yang sangat manis dan menggoda. Aku mendengar semuanya. Lin Huan. Mengapa dinding batu kedap suara sangat buruk? Dia ingin mengajukan keluhan. Lin Huan, yang langsung terlihat, menjadi semakin malu sekarang. Dia menghindari tatapan Suang Yun dan berkata, itu berbeda. Apa bedanya? Lin Huan memikirkannya dan memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Baidi dan aku saling mencintai, tapi kamu tidak menyukaiku. Aku hanya memperlakukanmu sebagai teman. Menurutku akan lebih baik jika kita berdua tidak tidur bersama. Suang Yun membeku. Ekspresi terluka muncul di mata hijau gelapnya. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Lin Huan dengan marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu tidak menyukaiku sama sekali? Lalu kenapa kamu menjadikanku partnermu? Saat itu keadaannya darurat. Jika aku tidak menjadikanmu pasanganku, kamu tidak akan tumbuh dengan mudah. Anda mungkin kehilangan nyawa karenanya. Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti itu. Sekarang setelah saya menyelesaikan evolusi saya, apa yang akan Anda lakukan? Tinggalkan aku. Suang Yun berusaha mengangkat dagunya tinggi-tinggi agar dia terlihat mendominasi dan sama sekali tidak takut dengan perkataan pihak lain. Kami tidak terikat pernikahan, jadi kami sebenarnya bukan pasangan. Dalam 3 bulan, otomatis ikatan kami akan hilang dan kamu akan bebas kembali. Lin Huan berbicara dengan sangat tulus. Dia mengatakan semua ini setelah banyak pertimbangan. Suang Yun tidak menyukai wanita. Memaksanya menikah dengan seorang wanita pasti akan membuatnya kesal. Dia tidak ingin melihatnya kesal. Bab 27, aku hanya tertarik padamu. Benar nggak sih sobat? Dia sekarang adalah pasangannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal hubungan itu. Suang Yun sangat marah. Ia berharap bisa melempar si betina kecil di depannya ke tanah sekarang juga, mengawininya dengan sukses, dan meresmikan statusnya sebagai pasangannya. Namun masuk akal sehatnya mengatakan untuk tidak melakukan hal itu. Terakhir kali Baidi menggunakan kekerasan pada Lin Huan, dia tidak hanya terluka, tetapi dia juga trauma. Kenangan saat dirinya gemetar ketakutan masih segar dalam ingatan Suang Yun. Dia tidak tega melakukan hal itu padanya. Butuh usaha baginya untuk menahan amarahnya. Dia merampas ramuan itu dari tangan Lin Huan dan berkata dengan marah, itu hanya tugas. Aku akan melakukannya. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Apakah dia harus meminta untuk mengakhiri ikatan perkawinan di antara mereka? Kalau begitu, dia akan menyerah saja atas manfaatnya. Suang Yun merasa sangat dirugikan. Dia menatap tajam ke arah Lin Huan, lalu menjalankannya sambil membawa ramuan herbal itu. Lin Huan berteriak di belakangnya, cepatlah kembali. Kami akan menunggumu untuk makan malam ini. Suang Yun berlari ke gubuk dukun tua dan melemparkan ramuan herbal di depan Langsu. Ini adalah hadiah terima kasih yang ingin diberikan Huan kamu. Dia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu kali ini. Langsu masih punya banyak tanaman obat di rumah. Tanaman obat ini tidak diperlukan lagi, tetapi dia tetap menyimpannya sambil tersenyum. Lumayan, seperti yang diharapkan dari seekor binatang buas yang punya pasangan. Akhirnya kau tahu cara membalas kebaikan. Suang Yun duduk di tanah dan tetap diam. Menyadari semangatnya yang rendah, Langsu menyingkirkan ramuan herbal di depannya dan duduk di depannya. Ada apa denganmu sekarang? Apakah kamu punya konflik dengan gadis kecil di rumah? Suang Yun mengingat beberapa saat sebelum berkata dengan kaku, dia tidak menyukaiku. Benar, kurasa dia menyukaimu. Kau bohong. Dia tidak menyukaiku. Dia sendiri yang mengutarakan kepadaku. Saat ini, mata Suang Yun sudah memerah. Binatang jantan yang bahkan tidak menunjukkan reaksi apapun saat menghadapi kematian itu sekarang bermata merah. Langsu jelas terkejut dengan perubahan ekspresi dan segera bertanya, apa yang terjadi? Ceritakan apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Aku akan menganalisisnya untukmu. Lin Huan mengisi selai yang telah disiapkan ke dalam toples kayu, lalu mengeluarkan 2 potong besar daging kering dari gudang bawah tanah. Dia memanggil Baidi. Apakah kamu sedang sibuk sekarang? Bisakah kamu keluar bersamaku?
Kamu mau pergi kemana? Tanyanya. Saya ingin pergi ke rumah Musiang. Dia membantu kita kemarin, jadi saya ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah terima kasih. Tentu saja, aku akan pergi bersamamu. Baidi membawa daging dan selai di satu tangan, lalu menggunakan tangan lainnya untuk mengangkat Lin Huan sebelum mendudukkannya di bahunya. Jalan sepanjang, banyak binatang jantan memandang Baidi dengan rasa iri dan cemburu. Mereka masih lajang, tetapi harimau putih ini sudah mendapatkan betina yang imut. Sungguh menyebalkan. Lin Huan merasa malu dengan memasukkan mata binatang buas itu. Tanpa sadar dia memeluk leher Baidi dengan erat. Baidi memelotot ke arah binatang jantan itu. Kekuatan dahsyat dari makhluk jiwa bintang 3 membuat para makhluk itu ketakutan hingga ekspresi mereka berubah. Mereka menarik kembali dan tidak berani menatap Lin Huan lagi. Ketika mereka sampai di rumah Musiang, Lin Huan menyuruh Baidi menurunkannya. Dia mencoba memanggil 2 kali. Musiang, kamu di rumah. Tidak seorang pun merespon. Lin Huan sangat bingung, apakah Musiang tidak ada di rumah. Tepat saat dia hendak pergi untuk kembali di hari lain, suara Musiang tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Huan, cepat masuk. Setelah mendapat izin, Lin Huan segera menggandeng tangan Baidi dan berlari ke dalam rumah dengan gembira. Alhasil, begitu dia masuk, dia melihat Musiang sedang berhubungan seks dengan pasangannya. Gerakannya agak intens, dan semuanya agak bohong. Suara outputnya tidak ada habisnya. Lin Huan, sial, gambar ini benar-benar mempesona. Dia segera berbalik. Kenapa kamu melakukan ini di tengah hari? Musiang mengerang saat menjawab, lagi pula, aku tidak punya kegiatan apapun. Mengapa aku tidak melakukan sesuatu yang berarti? Lin Huan berharap dia bisa menjejali pendengarannya juga. Erangan Musiang begitu kuat hingga membuatnya merinding. Lin Huan tidak tahan lagi dan menarik Baidi keluar. Kami akan keluar. Beritahu kami jika sudah selesai. Lin Huan segera berlari keluar rumah dan menggosok telinga dengan keras, mencoba melupakan suara-suara baru yang didengarnya. Baidi menatap dengan geli. Anda tidak perlu berpikir serius. Hal seperti itu memang bisa terjadi. Apa, maksudmu wajar saja kalau mereka kawin di siang hari bolong dan mengundang teman-temannya ke rumah untuk menonton? Bukankah mereka terlalu tidak terkendali? Sekarang musim dingin, jelas Baidi. Ini saat yang tepat untuk kawin. Sang jantan tidak perlu pergi berburu, jadi mereka menghabiskan banyak waktu di rumah untuk kawin dengan pasangannya dan berusaha membuat sang betina hamil. Saat salju mencair dan musim semi tiba, akan ada banyak mangsa dan buah saat tanah menghangat dan bunga-bunga bermekaran. Sang betina akan melahirkan anak-anaknya dan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa anak-anaknya bertahan hidup. Itulah sebabnya Musiang mengatakan mereka melakukan sesuatu yang berarti. Bagi binatang, reproduksi memang merupakan kegiatan yang paling berarti bagi mereka. Lin Huan malu sangat. Meski begitu, tidak perlu bertigakan. Terlalu keras. Mungkin itu pilihan pribadi Musiang. Baidi meliriknya. Sepertinya kamu tidak begitu menyukai permainan ini. Jangan khawatir, aku juga tidak ingin kamu bersama pria lain di waktu yang sama. Lin Huan tersipu. Dia membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya, malu. Kenapa kau harus menyeretku ke dalam masalah ini? Karena aku tidak tertarik dengan urusan orang lain. Aku hanya tertarik padamu. Kata-katanya tempat dan jelas. Wajah Lin Huan menjadi semakin merah. Butuh waktu lama bagi Musiang dan teman-temannya untuk menyelesaikannya. Lin Huan masuk ke dalam rumah sambil memegang tangan Baidi. Dia masih bisa mencium aroma muski yang samar di udara. Dia berdeham dan meminta Baidi meletakkan hadiahnya. Saya membuat selai dan saya pikir Anda mungkin menyukainya, jadi saya membawanya untuk Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dan teman-teman Anda atas bantuan Anda kemarin. Binatang buas tidak tahu betapa sopannya. Ketika Musiang mendengarnya, dia langsung tersenyum dan berkata, kita berteman. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Dia membuka toples kayu itu dan mencium aroma buah yang manis. Dia menyukainya dan segera mencelupkan ke dalam selai sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya sedikit asam.
Dia tidak begitu menyukai makanan asam, tapi entah mengapa, dia menganggap selai ini sangat lezat. Mata Musiang berbinar. Bagaimana kamu melakukan ini? Ajari aku. Lin Huan tersenyum dan berkata, tentu. Datanglah dan temui aku saat kamu senggang. Aku akan mengajarimu cara membuat selai. Bab 28, tidak bisa memaafkan. Lang Zu memelototinya setelah mendengar apa yang dikatakan Suang Yun. Kamu tidak tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tahukah Anda apa yang paling disukai wanita? Kata-kata manis. Suang Yun sangat meremehkan. Saya adalah serigala alfa terkuat di suku serigala batu. Setiap kali saya berburu, saya selalu berburu mangsa terbesar. Saya tidak perlu mengucapkan kata-kata manis. Aku bisa menghancurkan binatang jantan itu dengan kekuatanku. Lang Zu memutar matanya dengan kasar. Jika kamu begitu baik, kenapa kamu tidak sepenting Bai dibagi gadis kecil itu? Ekspresi Suang Yun langsung berubah jelek setelah ditegur dengan brutal. Kata-kataku selanjutnya tidak akan enak didengar. Bai Di bukan hanya makhluk jiwa bintang 3, tapi dia juga sangat fasih. Selain itu, dia sangat lembut dan penuh perhatian. Dia memperlakukan gadis kecil itu dengan sangat hati-hati. Tidak heran gadis kecil menyukainya. Suang Yun tidak senang mendengarnya, tapi dia tidak bisa menolak. Lang Zu menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Antara lain, kamu benar-benar harus belajar dari Bai Di tentang cara memperlakukan wanita. Suang Yun sangat enggan. Saya tidak akan belajar dari harimau itu. Jika kamu tidak belajar, kamu mungkin akan kehilangan perempuan kecil itu. Mata Suang Yun kembali memerah. Dia bisa mentolerir apapun kecuali kehilangan Huan. Dia jelas tidak bisa. Lang Zu menepuk pundaknya. Sedikit ketidaksabaran dapat merusak rencana besar. Anda harus setenang biasanya saat memimpin kawanan berburu. Suang Yun mengingat kembali suasana hatinya saat berburu, hatinya yang mudah tersinggung dan gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Lang Zu berkata, perlakukan saja Huan sebagai korbanmu. Mendapatkan mangsamu dalam satu gerakan adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Suang Yun sepertinya sedang berpikir. Melihat dia sudah punya ide, Lang Zu mengubah topik pembicaraan. Mengapa kamu tidak makan malam denganku malam ini? Tidak, Huan masih di rumah menungguku makan malam bersamanya. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lang Zu menggelengkan kepalanya dan memarahi dengan nada bercanda. Anak laki-laki ini telah melupakan semua orang tuanya setelah mendapatkan pasangan. Suang Yun kembali ke rumah dan menemukan Bai Di sedang memanggang daging. Aroma harum daging memenuhi rumah. Di depan Lin Huan ada semangkuk besar sup sayuran yang masih mengepul. Ketika dia melihat Suang Yun kembali, dia langsung melambai padanya. Ayo makan. Suang Yun berjalan mendekat dan duduk. Lin Huan memotong sepotong besar daging panggang dengan pisau tulang dan menyerahkannya padanya. Cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Suang Yun menggigitnya dan tidak mengomentari rasanya. Dia berkata, saya masih punya dendeng di rumah. Aku akan membawanya nanti. Karena mereka satu keluarga, makanan harus ditempatkan bersama. Lin Huan berkata, tidak apa-apa. Lagi pula kita punya cukup makanan yang disimpan. Namun, Suang Yun memasang wajah murung dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, adalah hal yang tepat bagi hewan jantan untuk memberi makan pasangannya. Apakah kamu mengeluh karena aku tidak cukup berburu mangsa? Lin Huan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, Anda sudah berburu banyak mangsa. Aku jelas tidak meremehkanmu. Dia berhenti dan kemudian menambahkan. Jika kamu tidak keberatan dengan masalahnya, kamu bisa membawakan makanannya. Bai Di memotong daging matang menjadi irisan tipis dan menaruhnya di mangkuk di depan Huan. Mungkin tidak ada cukup ruang di ruang bawah tanah, katanya. Aku akan menggali lebih banyak ruang nanti. Lin Huan mengangguk. Baiklah. Dagingnya dipanggang hingga renyah di luar dan empuk di dalam. Itu juicy dan rasanya luar biasa. Dia mengisi mulutnya dengan daging panggang dan mengacungkan jempol pada Bai Di saat dia makan, memuji masakannya. Bai Di tersenyum. Makan perlahan, atau tubuhmu akan terbakar lagi.
Mengingat pengalamannya sebelumnya yang tersiram air panas, Lin Huan-Huan tertawa kecil karena malu. Suang Yun menyaksikan interaksi hangat di antara mereka berdua dan merasa getir. Dia menatap daging panggang di tangannya, menyadari bahwa dia tidak hanya kalah dengan Bai di dalam hal kekuatan dan karakter tetapi juga dalam memasak. Sebagai perbandingan, dia sepertinya tidak memiliki apapun yang diinginkan Lin Huan-Huan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Bai pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari lebih banyak ruang. Suang Yun membawa simpanan makanannya sendiri ke ruang bawah tanah, sementara Lin Huan-Huan membantu mengatur makanan dengan rapi. Mereka bertiga bekerja sama dan dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Lin Huan-Huan berkeringat. Dia merebus air panas dan menyekat tubuhnya dengan cepat. Bai membantunya membereskan tempat tidur dan menyalakan api di sampingnya. Dia memandang Huan-Huan dengan tatapan lembut. Tidurlah. Hubungi saya jika Anda membutuhkan saya. Lin Huan-Huan duduk di atas ranjang batu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bulu harimau yang lembut namun tebal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu tidak akan tidur di sini? Aku akan tidur di sebelah. Bai teringat bagaimana dia telah menyakiti Huan-Huan. Meskipun Huan-Huan tidak menyalahkannya, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia menawarkan untuk tidur di kamar lain. Dia takut jika dia semakin dekat dengan Huan-Huan, dia akan melakukan hal keji itu lagi padanya. Lin Huan-Huan memahami perasaannya. Dia telah mencoba menghiburnya, tapi sayangnya, itu sia-sia. Bai adalah tipe orang yang lembut dan penuh perhatian. Namun, dia sangat keras kepala. Tidak peduli seberapa banyak orang berkata, percuma saja kecuali dia bisa move on dari kejadian itu sendiri. Lin Huan-Huan hanya bisa melihatnya pergi. Punggungnya tampak sangat sedih. Ketika Lin Huan-Huan perlahan tertidur, dia mulai merasa sedikit haus. Dia membuka matanya, dengan santai menarik sepotong kayu bakar dari api, dan menuju ke dapur dengan membawa kayu bakar untuk menerangi jalan. Tak disangka, aroma makanan tercium dari dapur. Siapa yang akan memasak di tengah malam? Mungkinkah itu pencuri? Jantung Lin Huan-Huan berdebar kencang. Dia dengan hati-hati merangkak ke dapur dan menemukan seekor binatang sedang berjongkok di dekat api sedang memanggang daging. Dia melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya api. Itu adalah Suang Yun. Indera perasa Suang Yun sangat tajam. Begitu Lin Huan-Huan memasuki dapur, dia menyadari ada seseorang yang masuk. Dia segera mendongak. Tatapannya perlahan bertemu dengan tatapan Lin Huan-Huan. Keduanya terkejut. Suang Yun segera menyembunyikan benda di tangannya di belakang punggungnya. Dia semakin panik karena kepanikannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Huan-Huan berjalan mendekat. Mula-mula dia melihat bara api di wajahnya, lalu melihat beberapa potong daging panggang di sampingnya yang tidak disimpan. Tanpa kecuali, semuanya hangus hitam dan tampak sangat tidak menggugah selera. Dia berkedip. Kamu datang ke sini tengah malam untuk memanggang daging alih-alih tidur. Apakah kamu tidak cukup makan tadi malam? Dia berbalik. Itu bukan urusanmu. Tadi malam, saat dia melihat Huan-Huan memuji masakan Bai, dia merasa iri dan cemburu. Dia ingat nasihat dukun tua itu, jadi dia memutuskan untuk belajar memasak juga. Tentu saja, dengan harga dirinya, tidak mungkin dia meminta nasihat memasak dari Bai. Oleh karena itu, dia menyelinap ke dapur di tengah malam. Dia mencoba mengingat proses Bai memanggang daging dan mencoba mempraktikkan metodenya. Sayangnya, gagal bahkan setelah memanggang beberapa potong daging. Bab 29, apakah hanya rasa syukur yang kau rasakan untukku? Potongan dagingnya berwarna hitam dan keras. Rasanya seperti batu dan sangat tidak enak. Dia awalnya berencana untuk menghancurkan kegagalan ini dan tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini, tetapi dia tidak menyangka Lin Huan-Huan tiba-tiba muncul. Semua hal bodoh yang dilakukannya telah terungkap. Huan-Huan pasti akan semakin membencinya. Suang Yun merasa kesal sekaligus frustrasi. Lin Huan-Huan berjalan ke sisinya dan duduk. Dia mengambil sepotong daging yang dia sembunyikan di balik punggungnya dan menjelaskan dengan sabar. Daging harus dipotong sebelum dipanggang. Jika Anda menaruh sepotong besar daging di atas api seperti ini, bagian luarnya akan mudah gosong,
tetapi daging di dalamnya akan tetap mentah. Dia memasang wajah masam dan bertanya dengan kaku, lalu, bagaimana aku harus melakukannya? Apakah kamu punya pisau? Suang Yun tidak membawa pisau. Dia segera menunjukkan cakar serigalanya. Apakah ini mungkin? Cakar serigalanya sangat tajam, lebih tajam dari pisau tulang. Lin Huan segera berkata, tentu saja. Di bawah komandonya, Suang Yun menggunakan cakarnya untuk memotong daging menjadi potongan-potongan kecil. Dia kemudian menusuknya pada sebatang tongkat, melapisinya dengan bumbu, dan menaruhnya di atas api hingga matang perlahan. Pesta barbeque kali ini lebih sukses. Rasanya masih tidak lebih enak dari daging yang disiapkan Baidi, tapi masih lebih enak dari kegagalan Suang Yun sebelumnya. Dia menatap daging panggang di tangannya, merasa frustrasi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha belajar, daging yang dimasaknya tidak sebanding dengan daging Baidi. Dia kalah dari Baidi dalam segala hal. Lalu bagaimana dia bisa bersaing dengan Baidi? Lin Huan awalnya berencana untuk kembali tidur, tapi dia merasakan suasana hati Suang Yun agak buruk. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu tidak bahagia? Suang Yun mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah kamu peduli apakah aku bahagia atau tidak? Lin Huan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Suang Yun menurunkan mata hijau gelapnya. Kamu hanya memperhatikan harimaunya, tidak peduli apa yang terjadi padaku. Tentu saja itu penting. Lin Huan menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu juga penting bagiku. Benar-benar, dia mengejek, jelas tidak mempercayainya. Lin Huan sudah terbiasa dengan kesombongannya. Melihat ejekannya yang mencela diri sendiri, dia merasa sangat tidak nyaman seolah ada sesuatu yang menghalangi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjabat tangannya. Saya serius. Kamu sangat berarti bagiku. Suang Yun menatap tangannya yang memegang tangannya. Tangan yang sangat kecil dan indah. Itu membuatnya ingin memegangnya erat-erat di telapak tangannya dan tidak ingin melepaskannya. Melihat dia masih diam, Lin Huan mengira dia masih belum bahagia, jadi dia terus berbicara. Meskipun kamu biasanya mengatakan hal-hal buruk, kamu sebenarnya cukup baik. Anda telah banyak membantu saya. Aku sangat berterima kasih padamu. Dia meliriknya. Apakah hanya rasa syukur yang kamu rasakan untukku? Lin Huan berpikir sejenak. Tentu saja, ada lebih dari sekedar rasa terima kasih. Dia menjulang di atasnya. Apalagi, jarak antara mereka berdua berkurang drastis. Cahaya api menyinari wajah tampannya, dan alisnya yang tajam telah melembut. Sebenarnya ada kasih sayang dan antisipasi di mata hijau gelapnya. Mungkin suasananya terlalu ambigu, atau tatapannya terlalu lembut. Atau mungkin dia masih setengah tertidur. Jantung Lin Huan berdetak lebih cepat, dan wajahnya menjadi panas. Reaksi kekanak-kanakan ini membuatnya memahami sesuatu. Dia terpengaruh oleh Suang Yun. Serigala pemberontak ini tanpa sadar telah membuatnya menyukainya. Hal ini membuat Lin Huan merasa bersalah. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk menjadi tua bersama Baidi, tapi dia tiba-tiba naksir binatang jantan lain sekarang. Jika Baidi mengetahuinya, dia akan sangat terpukul. Suang Yun menatap wajahnya, memperhatikan perubahan ekspresinya. Suatu pemikiran muncul di benaknya, dan tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan, apakah kamu menyukaiku? Lin Huan tercengang. Pikirannya menjadi kosong. Wajahnya sangat merah. Ya ampun. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Menyangkalnya. Tapi dia tidak ingin berbohong kepada Suang Yun. Akui saja. Lalu bagaimana dengan Baidi? Aku tidak ingin menjadi wanita yang suka berselingkuh. Suang Yun melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan linglung tanpa berbicara. Matanya yang besar dan berair dipenuhi ketidakberdayaan dan kepanikan karena rahasianya terbongkar. Perempuan kecil itu benar-benar polos. Pikiran di dalam hatinya semuanya terpampang di wajahnya, dan itu terlihat jelas dalam sekejap. Dia memang menyukainya. Semua kepahitan di hati Suang Yun hilang. Perasaan terkejut menyelimuti dirinya. Dia berharap dia bisa keluar dan memanggil semua binatang untuk memberi tahu mereka bahwa perasaannya terhadap Huan tidak bertepuk sebelah tangan. Huan kembali menyukainya.
Mereka sedang jatuh cinta. Dia mencoba menahan keinginan itu dan memaksa dirinya untuk terlihat tenang. Kenapa kamu tidak menjawabku? Lin Huan menghindari tatapannya dan menunduk dengan perasaan bersalah. Dia tergagap, saya tidak tahu. Suang Yun mengangkat dagunya, menolak membiarkannya mundur. Apa maksudmu kamu tidak tahu? Entah kamu menyukaiku atau tidak. Ini adalah pertama kalinya Lin Huan menghadapi situasi seperti ini. Dia sangat gugup. Melihat wajah tampan tepat di depannya, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Jika ini terus berlanjut, apakah dia akan terkena serangan jantung? Melihat dia terdiam, bibir Suang Yun melengkung membentuk senyuman menggoda. Lihat dirimu. Kamu menyukaiku tetapi tidak berani mengatakannya. Apakah kamu takut aku akan menolakmu? Lin Huan, sama seperti aku membenci wanita, aku akan memberimu kesempatan mengingat betapa kamu menyukaiku. Lin Huan, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu begitu senang menjadi bodoh? Lin Huan tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak mengetahui bahwa pria ini tidak hanya memiliki lidah yang kejam, tetapi ia juga merupakan orang yang penuh imajinasi dan suka mendominasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bisakah kamu berhenti bersikap narsis? Suasana hati Suang Yun sekarang sedang bagus. Meski diejek, dia tidak marah. Aku tahu kamu malu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimana aku bisa malu? Kalau kamu tidak malu, kenapa wajahmu memerah? Petik 2, Lin Huan seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Itu segera meledak. Orang ini sungguh menyebalkan. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dia sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap pria ini. Dia pasti buta. Lin Huan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia tiba-tiba berdiri. Aku tidak akan bicara omong kosong lagi denganmu. Aku akan kembali tidur. Tunggu. Lin Huan menatapnya dengan tajam. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelum aku pergi menyelamatkan Baidi? Setelah diingatkan, Lin Huan teringat bahwa dia memang telah berjanji pada Suang Yun bahwa selama dia kembali hidup, dia akan menyetujui permintaannya. Dia membentaknya. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku ingin kamu menikah denganku. Lin Huan mengira dia salah dengar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok telinganya. Apa? Suang Yun sedikit mengangkat dagunya, dan setiap kata diucapkan dengan sangat jelas. Aku ingin menikah denganmu. Hanya itu yang aku minta. Babak 30, sumber buah daun. Lin Huan lari ketakutan. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia masih shock. Kemarin, Suang Yun benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menikah dengannya. Lin Huan menutupi wajahnya. Dia pasti sedang bermimpi tadi malam. Suang Yun sangat membenci wanita. Bagaimana mungkin dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya? Setelah Lin Huan mempersiapkan dirinya secara mental, dia perlahan keluar dari kamar tidur. Baidi telah selesai menyiapkan sarapan. Dia tersenyum lembut pada Lin Huan. Ayo makan. Lin Huan melihat sekeliling dan menghela nafas lega ketika dia tidak melihat Suang Yun. Setelah percakapan tadi malam, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Akan lebih baik jika menghindarinya untuk sementara waktu. Lin Huan menghabiskan kaldu yang dibuat oleh Baidi. Rasanya masih tetap lezat seperti biasanya, dan dia tidak bisa berhenti memujinya. Dia baru saja selesai sarapan ketika Mu Xiang datang ke pintu bersama pacarnya. Lin Huan mengeluarkan beberapa buah beri dari ruang bawah tanah dan mulai mengajari Mu Xiang cara membuat selai. Mu Xiang mulai belajar dengan sikap serius. Pasangan prianya bernama Jiu Yuan. Dia tinggi, gagah, dan kuat dalam pekerjaannya. Ia sangat protektif terhadap Mu Xiang dan merupakan binatang yang dapat diandalkan. Di seluruh suku serigala batu, dia adalah binatang jantan terkuat, nomor 2 setelah Suang Yun. Tak ingin mengganggu istrinya yang sedang belajar membuat selai, Jiu Yuan duduk di ruang luar bersama Baidi dan mengobrol dengannya. Mu Xiang akhirnya membuat sebotol selai dan meregangkan tubuhnya. Akhirnya, Lin Huan berkata, apakah kamu ingin istirahat?
Mu Xiang mungkin seorang wanita, tapi dia tidak lemah. Dia baru saja membuat sebotol selai. Dia tidak merasa lelah, dia hanya merasa bosan. Dia memutar matanya dan tiba-tiba mendekati Lin Huan. Dia bertanya dengan nada bergosip, "Saya dengar Anda menerima Patriark Suang Yun." Kalimat "terima" membuat Lin Huan merasa malu, namun dia tetap menjawab dengan jujur, "Kami memang berteman." Mu Xiang terkejut dan senang. "Kamu hebat. Kamu bahkan bisa mengalahkan pria yang selalu membenci wanita. Kamu benar-benar membuat kami para gadis bangga." Lin Huan semakin malu dengan pujian itu. Itu baru saja terjadi. Jangan terlalu rendah hati. Sebelumnya, beberapa wanita di suku kami bertaruh untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan pemimpin suku Serigala Batu. Pada akhirnya, kita semua kalah dan Andalah satu-satunya pemenang. Sekarang kamu adalah wanita terkuat di suku Serigala Batu kami. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Aku sebenarnya tidak sekuat itu. Senyum Mu Xiang melebar melihat penampilannya yang pemalu. Beritahu saya, apakah penis Patriark Suang Yun tebal? Berapa panjangnya? Apakah tekniknya bagus? Pertanyaan-pertanyaan ini terlalu provokatif. Lin Huan sangat malu hingga wajahnya memerah. Kamu berbicara omong kosong. Saya tidak melakukan itu dengan Suang Yun. Hah? Giliran Mu Xiang yang terkejut. Kamu tidak pacaran, lalu bagaimana kalian bisa menjadi pasangan? Lin Huan menenangkan diri dan memberitahunya tentang evolusi Suang Yun. Jadi begitu, Mu Xiang tampak tercerahkan. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda berhasil menjatuhkan Patriark Suang Yun. Jadi, dia terpaksa menjadi pasanganmu. Lin Huan menunduk. Ya, Mu Xiang merangkul bahunya dan berkata dengan nada berwibawa, meskipun dia dipaksa, kamu tidak perlu takut. Bagaimanapun, dia adalah pasanganmu sekarang. Tidur saja dengannya dan dia tidak akan pernah bisa lepas darimu. Lin Huan berkeringat dingin. Aku tidak akan berani tidur dengannya. Kenapa tidak? Apakah dia tidak bersedia? Lin Huan mengingat apa yang dikatakan Suang Yun tadi malam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Bukannya dia tidak mau. Karena dia bukannya tidak mau, itu artinya dia bersedia. Mu Xiang berkata cepat, aku mengetahuinya. Bagaimana bisa ada laki-laki yang menolak kawin dengan perempuan? Selain itu, Patriark Suang Yun sepertinya sangat menyukaimu. Lin Huan sangat terkejut. Apakah Suang Yun menyukaiku? Untuk apa dia berteman denganmu jika dia tidak menyukaimu? Apakah kamu lupa bagaimana Suang Yun memperlakukan Li Wei terakhir kali dia datang mencari masalah? Begitulah cara dia memperlakukan wanita yang tidak dia sukai. Pikirkanlah. Lin Huan diam-diam membandingkan sikap Suang Yun terhadap Li Wei dan dia. Dia menemukan bahwa keduanya memang berbeda. Meskipun dia selalu melontarkan komentar sinis padanya, dia selalu berada di sisinya ketika itu penting. Dia bahkan berkelana ke hutan yang tertutup salju untuk mencari Bai Di untuknya. Memikirkan hal ini, suasana hati Lin Huan menjadi ambigu. Mu Xiang berkata kepadanya, kamu terlalu penakut. Wanita lain manapun pasti sudah menerkam Patriark Suang Yun sekarang. Lin Huan menatap fisik kecilnya. Ukuranku tidak memungkinkan. Kalau begitu pancing dia masuk dan biarkan dia membuatmu kewalahan. Lin Huan berpikir tentang kawin, dan gambaran pertama yang terlintas di benaknya adalah malam ketika Bai Di yang mabuk berada di atasnya, mencoba memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Penisnya terlalu tebal dan panjang untuk dipegangnya. Jika ukuran Bai Di dianggap rata-rata di antara hewan jantan, dia tidak akan pernah bisa kawin dengan hewan jantan. Memikirkan hal ini, Lin Huan sedikit tertekan. Apakah dia terlalu tidak berguna? Mu Xiang bertanya, apa yang terjadi? Kamu kelihatannya cemberut. Lin Huan teringat Mu Xiang kawin dengan dua binatang jantan pada saat yang bersamaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu tidak merasakan sakit saat kawin? Begitu dia menanyakan hal ini, wajah Lin Huan memerah. Astaga, apa yang baru saja dia tanyakan? Memalukan sekali. Sebelum Lin Huan dapat mengubah topik pembicaraan, Mu Xiang berkata, tidak, saya merasa sangat nyaman dan segar. Dia mengamati ekspresi Lin Huan dan bertanya dengan ragu, apakah menurutmu ini sangat menyakitkan dan tidak nyaman?
Meskipun dia malu, Lin Huanhuan masih mengangguk pelan. Ya, mengapa? Apakah karena pasanganmu tidak terlalu ahli? Lin Huanhuan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang sangat lembut, saya juga tidak tahu. Namun, hal ini sangat menyakitkan. Rasanya seperti aku dicabik-cabik. Mu Xiang sepertinya mengerti. Saya pikir itu karena titik di tubuh Anda terlalu kecil untuk ukuran penis pria. Itu sebabnya kamu sangat menderita. Hal ini pernah terjadi pada wanita sebelumnya. Lin Huanhuan segera bertanya, lalu bagaimana dia menyelesaikan masalahnya? Ada buah yang merangsang tubuh wanita sehingga bagian tersebut lebih lentur dan elastis. Anda dapat menggunakannya untuk meminimalkan rasa sakit selama pernikahan. Lin Huanhuan sangat penasaran. Buah apa itu? Namanya buah daun sumber. Tumbuh di pedalaman hutan dan sangat sulit ditemukan. Pohon itu hanya berbuah pada musim dingin. Agak merepotkan. Anda bisa bertanya pada dukun tua itu. Mungkin dia punya. Lin Huanhuan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk ruang bawah tanah. Sebotol penuh buah daun sumber disimpan di sana.